Setelah diresmikan sebagai pemimpin rakyat Maluku, Kapitan Patimura segera menyusun siasat untuk menyerang pos-pos Belanda. Dalam perjuangan ini, Patimura didukung tokoh-tokoh pejuang Maluku lainnya, termasuk Antoni Rebok, Philip Latumahina, Melchior Kesaulia, Said Parintah, juga Paulus Tiahahu beserta putrinya, Christina Marta Tiahahu. Operasi penyerangan pun dimulai, tanggal 16 Mei tahun 1817. Pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dorstede dan menewaskan Residen Johannes Rudolf van den Berg beserta 19 orang prajurit Belanda. Patimura sekuat tenaga mempertahankan benteng dari serbuan Belanda yang bergantian datang. Pasukan Belanda yang berkekuatan 200 tentara menyerbu pada tanggal 20 Mei tahun 1817. Namun luluh lantak dan hanya tersisa 30 orang saja yang selamat. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patimura, termasuk dalam pertempuran di Waisisil, Hatawano, Hitu, hingga Seram Selatan. Belanda yang semakin terdesak lantas berpikir keras demi menemukan cara untuk menghentikan sepak terjang Patimura yang kian menakutkan. Akhirnya, politik pecah belah pun diterapkan. Belanda berhasil memengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Patimura, termasuk Pati Akon dan Domingus Thomas Tuanakota. Hasilnya mujarab. Berkat informasi dari Pati Akon dan Domingus Thomas Tuanakota, strategi pasukan Patimura diketahui Belanda. Perlawanan rakyat Maluku di beberapa tempat dapat dipatahkan. Bahkan benteng Dorstede mampu kembali direbut Belanda. Atas informasi dari orang dalam itu pula, Belanda akhirnya bisa menangkap Patimura yang saat itu sedang berada di Sirisori, Maluku Tengah, pada tanggal 11 November tahun 1817. Patimura ditangkap bersama beberapa orang kepercayaannya. Belanda menawarkan kerjasama kepada Patimura, namun selalu ditolak mentah-mentah. Tak ada pilihan lain. Belanda pun menjatuhkan hukuman mati. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Patimura bersama Antoni Rebok, Philip Latumahina, dan Said Parintah dihukum gantung di depan benteng Neo Victoria, kota Ambon. Kapitan Patimura gugur di tiang gantungan pada usia yang masih muda, 34 tahun. Pada tanggal 6 November tahun 1973, Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional.